Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reni Marlina. Di sini kita masih membahas seputar tentang fonologi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, ada fonem. Adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sebagaimana diketahui bahwa fonemik secara fungsional dipertentangkan dengan fonetik, karena fonemik mengkhususkan perhatiannya pada makna yang ditimbulkan oleh sebuah bunyi bahasa ketika dituturkan, sedangkan fonetik hanya memfokuskan sebagaimana bunyi bahasa dapat dituturkan secara benar baik dari segi cara maupun dari segi artikulasinya. Baiklah, yang selanjutnya ada alofon. Adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal besar dan tengah kabel, berdasarkan dengan fonem ini pada posisi akhir yaitu jawab. Kemudian ada distribusi fonem. Adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, berkenaan dengan posisinya sebagai puncak penyaringan pada setiap silabel. Sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian, mungkin dengan menduduki awal dan akhir, tetapi mungkin juga hanya menduduki posisi pada awal. Fonem vokal, contohnya yaitu ada vokal A, dapat menduduki semua posisi seperti pada contoh berikut yaitu ambil, taat, dan harga. Baiklah, selanjutnya yaitu ada lingkup fonologi yang disebut dengan distribusi komplementer. Adalah distribusi fonem yang sifatnya tetap dan tidak menimbulkan perubahan makna. Ketika dua fonem berada dalam distribusi komplementer, untuk membedakannya dapat dilihat dari letak alofonnya, karena fonem yang sama memiliki alofon yang berbeda. Kemudian ada pasangan minimal, hanya sebatas dipakai sebagai alat atau pembuktian fonem. Pasangan minimal dapat dipakai sebagai alat pembuktian kepastian fonem dan diberikan pula contohnya yaitu ada rupa atau eks rupa. Kemudian ada jenis-jenis dari perubahan bunyi. Adalah asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptikasi. Jenis-jenis ini telah kita bahas di materi yang sebelumnya. Kemudian ada asimilasi, merupakan perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir menyerupai. Proses asimilasi mencakup pelesapan atau penambahan bunyi. Kemudian ada metatesis, adalah perubahan letak huruf, bunyi, atau suku kata dalam kata. Metatesis ini sering menjadi dalam proses penyerapan bahasa pada anak-anak. Contohnya kerikil menjadi kelikil, jalur menjadi lajur, berantas menjadi brantras. Kemudian yang terakhir ada elipsi, adalah pelepasan kata atau kalimat yang menggunakan telah diatur dalam pedoman umum bahasa Indonesia. Tanda elipsi adalah tanda baca yang biasanya menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Tanda ini dapat menunjukkan jeda pada pembicaraan, pikiran yang belum selesai, atau pada akhir kalimat, penurunan volume menuju kesenyapan. Itulah penjelasan singkat tentang fonologi. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.